biasanya sebelum ada tesisnya Kiai Imad ya, itu dulu kertas parkirannya habis sampai di atas 2000 ya, beda. Kalau tahun kemarin semenjak ada tesisnya Kiai Imad itu nggak ada 1000 ya, apa berapa itu? Cuma 600 doang. Cuma 600 teman-teman. Dinas Imigrasi Pemalang hari ini Rebo akan datang ke sini, ke rumah saya, ke studio TV Al-Waha bersama rombongan dari Dinas Imigrasi Kota Semarang atau Jawa Tengah. Mereka langsung akan datang ke studio TV Al-Waha. Jadi saya mohon doanya studio TV Al-Waha. Saya tidak tahu Dinas Imigrasi itu mau ngobrol apa. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Lutfi bin Yahya Habib yang disebut sebagai Supi Dunia dan mampu membuat sebuah organisasi Supi Tandingan Jatman NU dengan nama Jatma Aswaja keluar dari Nahdlatul Ulama. Malam ini dijadwalkan tampil di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Kebasen, Kecamatan Talang, Sedulur TV Al-Waha. Namun demikian, ternyata dia tidak hadir sama sekali. Kita akan ikuti ulasannya sampai kemudian kenapa dia tidak datang ke Tegal. Apakah dia takut karena ada informasi bahwa di Tegal itu ada sebuah tempat yang diduga sebagai tempat penampungan imigran gelap Yaman, dan ada indikasi keterlibatan LBY, atau karena dia takut tidak dapat salaman dari banyak orang. Sedulur TV Al-Waha, kita akan ikuti keterangan dari sahabat saya, saudara saya dari channel Bukan Budak Yaman. Namun sebelumnya, saya informasikan kembali, bila Anda ingin mendapatkan buku 7 Rumus Sukses Mahadasat ini masih tersedia di admin TV Al-Waha. Buku 7 Rumus Sukses Mahadasat ini insya Allah berisi rumus-rumus bagaimana mencapai kesuksesan dalam hidup sehingga menjadi sukses dan kaya seketika dengan landasan kalimat adzan. Buku ini diberi komentar perdana atau kata pengantar oleh Rektor Universitas Sains Al-Quran Unsik Jawa Tengah di Wonosobo, Sedulur TV Al-Waha. Bila Anda ingin mendapatkannya, silahkan Anda bisa menghubungi nomor admin ini 0882214981123. Insya Allah harganya murah, hanya Rp100.000 saja, gratis ongkir di seluruh Pulau Jawa. Nah, Sedulur TV Al-Waha, sekarang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, saudara saya dari channel Bukan Budak Yaman. Ini dia Sedulur TV Al-Waha. Di depan rumahku itu kan lapangan ya, karena hari ini, malam ini ada acara pengajian, yang pengajian tahunan, acara apa, maulud ya, acara maulud teman-teman. Setiap tahun itu didatangkan Mbah Lutfi bin Yahya sebagai penceramah. Dan tahun kemarin itu sepi pengunjungnya, nggak ada setengahnya yang tadinya biasanya sebelum ada tesisnya Kiai Imad ya, itu dulu kertas parkirannya habis sampai di atas 2000 ya, beda. Kalau tahun kemarin semenjak ada tesisnya Kiai Imad itu nggak ada 1000 ya, apa berapa itu? Cuma 600 doang. Cuma 600 teman-teman, 600 karcis parkir yang habis. Biasanya itu nyampe ribuan, yang artinya tahun ini mengundang Mbah Lutfi lagi dijadikan sebagai penceramah, otomatis dijamin makin sepi teman-teman. Tapi karena mereka sudah tahu gitu loh, masyarakat udah banyak yang sadar
Jadi gimana caranya supaya acara harapannya ramai, yang akhirnya malam ini didatangkan Habib Zaidan, si bocah ajaib ya. Zaidan itu bocah ajaib. Jadi kemungkinan nanti satu panggung 2 Habib mungkin ya, Lutfi bin Yahya dan Zaidan ya, Sama cucunya itu. sama cucunya ya. Dan harapannya ya supaya acara ramai, dan kita lagi ngelihat seberapa banyak motor yang parkir di lapangan ini. Seperti ini teman-teman, kita lihat bareng-bareng. Nah, yang kalian lihat ini tempat parkiran. Ini biasanya full teman-teman ya. Itu udah banyak motor tapi baru sebelah ujung, di bagian ujung aja, belum nyampe ke tengah. Biasanya parkiran itu sebelum ada tesisnya Kiai Imad ya, dulu itu full teman-teman, sampai muter ke sini ke jalan. Ini muter ya full nyampe tempat dudukku di sini. Ini tempat parkiran. Dan tahun kemarin itu benar-benar sepi. Mobil pun cuma ada 3 tahun kemarin. Itu aja yang 2 mobil orang sini, warga sini. Mungkin ini agak gelap teman-teman ya, tapi nggak masalah. Nanti kalau ada motor masuk parkir, nanti kelihatan lampunya. Jadi menurutku ya, betul apa yang dikatakan Kiai Imad. Walaupun Lutfi bin Yahya, Rizik Syihab ceramah di mana-mana, biarin aja gitu. Gak mungkin merubah mereka menjadi cucu Nabi gitu. Mereka tetap bukan cucu Nabi gitu, walaupun ceramah di mana-mana. Nah, aku setuju tuh. Jadi yang artinya walaupun membuat pengajian satu panggung 10 Habib misalkan, atau 20 Habib, atau 50 Habib sekaligus, ya tetap mereka bukan cucu Nabi gitu loh. Nah, itu ada yang parkir lagi teman-teman ya. Jadi malam ini didatangkan Zaidan dan Mbah Lutfi. Karena kalau seperti tahun-tahun biasanya itu cuma Mbah Lutfi ya yang didatangkan, otomatis sepi, dijamin makin sepi. Jadi supaya acara tetap ramai, harapan pihak panitia yang akhirnya kemungkinan dipanggilkan Zaidan, si bocah ajaib, begitu teman-teman. Dan ini agak mending lah, yang parkir 1/4 dari lapangan udah ada yang Bet ya. Udah. Mungkin terpengaruh sama Habib Zaidannya itu, jadinya masyarakat pada Iya, pengaruh. pemuda lah, bukan masyarakat, anak-anak muda. Hah? Iya, anak-anak muda yang nggak mengikuti tesis ilmiahnya Kiai Imad. Karena Zaidan itu masih muda ya, akhirnya anak-anak muda banyak yang datang gitu. Bocil-bocil lah. Dan memang yang datang ini bocil-bocil yang parkir di sini teman-teman. Ini sayangnya nggak bisa di zoom teman-teman, kayak cilik-cilik KB kan. Iya. Itu anak-anak kecil semua teman-teman. Yang artinya gini teman-teman, Tegal itu kan dijuluki petamburan kedua ya, dijuluki karena sarang atau basisnya Muhyiddin, basisnya Habib juga. Jadi buat teman-teman nggak perlu nanya gitu loh, nggak perlu dipertanyakan kenapa masih mengundang Habib gitu. Ya wajar gitu kan, karena di Tegal itu boleh dibilang basisnya Muhyiddin.
Jadi masih ada gitu sebagian warga yang masih mempercayai Habib cucu Nabi. Jadi ketika mengadakan acara pengajian, mereka masih menggunakan Habib gitu. Tapi ini pembuktian parkiran ya sebagai bukti. Ketika tempat parkir utama teman-teman ya, sekali lagi lapangan ini tempat parkir utama. Jadi ketika lapangan parkir utama ini sepi atau enggak full, ya yang artinya walaupun Tegal itu dijuluki petamburan kedua, basisnya Muhyiddin dan sarangnya Habaib, masyarakat udah banyak yang sadar gitu. Ini pembuktian. Nggak mungkin kalau sadar semuanya, itu nggak mungkin ya. Tapi yang artinya lapangan ini jadi saksi bahwa perbandingannya jauh. Waktu sebelum ada tesisnya Kiai Imad, ini lapangan full teman-teman. Sekali lagi full, nyampe jalan-jalan sini nih full, muter nyampe tempat dudukku aja ini full ya. Tapi semenjak ada tesisnya Kiai Imad berubah total, yang artinya masyarakat ini udah banyak banget yang sadar. Jadi sekali lagi betul apa yang dikatakan Kiai Imad, walaupun Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Segaf, ceramah di mana-mana, mereka tetap bukan cucu Nabi gitu. Dan Habib Umar kesini bukan. Iya betul. Walaupun Habib Umar sekalipun kesini, datang ke sini, ya tetap bukan cucu Nabi gitu loh. Nggak akan merubah mereka menjadi cucu Nabi. Ya seperti yang tadi aku bilang, walaupun satu panggung diisi oleh 10 Habib atau 50 Habib sekaligus, tetap mereka bukan cucu Nabi dan gak akan merubah mereka menjadi cucu Nabi. Itu teman-teman. Oke, mungkin kontennya segitu aja teman-teman ya. Ini bukti tempat parkiran sepi, gak ada setengahnya teman-teman ya. Yang artinya masyarakat udah banyak yang sadar. Dan ini sekali lagi yang datang itu anak-anak kecil teman-teman. Coba kita zoom teman-teman ya. Di akhir video coba kita zoom. Oh nggak kelihatan teman-teman. Itu anak-anak kecil semua itu yang datang. Nah itu tadi Sedulur TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh saudara saya, sahabat saya dari Bukan Budak Yaman Channel. Beliau, Mas Tommy ini adalah saksi nyata yang rumahnya di depan lapangan parkir, di mana setiap tahun acara Lutfi bin Yahya dari tahun ke tahun sebelum ada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan itu tempatnya, lapangannya, saya pernah ke rumah beliau, Mas Gus Tommy ini, lapangannya itu cukup luas, walaupun tidak seluas lapangan yang berkelas nasional, tapi cukup luas, sangat mudah dan muat untuk 2000 sepeda motor, bahkan lebih dari 2000 sepeda motor atau 5000 sepeda motor pun masih muat masuk ke dalam lapangan itu. Dan lapangan di depan Mas Tommy channel Bukan Budak Yaman ini biasa dijadikan tempat lahan parkir bagi acaranya Lutfi bin Yahya, karena setiap tahun Lutfi bin Yahya itu hadir di sini. Tetapi ternyata tahun kemarin semenjak adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang biasanya sampai 2000, turun drastis jadi 600. Kan itu kayak terjun dari langit ke sumur bor. Ke sumur bornya 1000 meter. Langit turunnya sangat jauh sekali, nggak turun pelan-pelan tapi anjlok dari puncak kejayaan sampai ke dasarnya. Nah, akhirnya tahun ini Lutfi bin Yahya nggak hadir ke Tegal. Beberapa hari sebelum acara di Kebasen itu dilaksanakan, Ketua PWI Laskar Sabilillah Kecamatan Talang telepon kepada saya menginformasikan bahwa dirinya didatangi oleh pihak kepolisian. Ditanya,
Beliau kaget, kok ada apa? Tahu-tahu ada polisi datang ke sini. Ternyata pihak aparat kepolisian bertanya, apakah PWI Laskar Sabilillah Tegal itu akan ada pergerakan? Akan ada pergerakan untuk menolak kedatangan Lutfi bin Yahya. Nah, apa jawab Ketua PWI Laskar Sabilillah Kecamatan Talang ini? Beliau menjawab, tidak ada gerakan. Tidak ada gerakan. Silahkan kalau mau datang, datang aja, kata beliau kepada saya. Silahkan datang, kalau mau datang, datang aja. Asalkan jangan provokatif. Kalau ada yang provokatif, kami pasti akan bergerak. Kami akan turunkan dia dari panggung. Itu komitmen dari PWI Laskar Sabilillah Kecamatan Talang yang disampaikan oleh ketuanya kepada saya pribadi. Beliau menelpon kepada saya bahwa barusan didatangi oleh pihak kepolisian menanyakan apakah ada pergerakan dari PWLS. Dan memang ternyata saya juga tidak mendapatkan informasi dari pimpinan daerah Kabupaten Tegal bahwa akan ada penolakan terhadap Lutfi bin Yahya. Sama sekali dibiarkan. Jadi seolah-olah biarkan aja lah, Lutfi mau datang ke Tegal, mau datang mau nggak silahkan. Berani nggak kira-kira? Karena di Tegal ini sudah banyak penemuan-penemuan yang salah satunya terbaru adanya indikasi dia melakukan penyaluran imigran ilegal dari Yaman dengan biaya yang sungguh fantastis, dan itu sudah banyak yang mengomentari. Bahkan Sedulur TV Al-Waha hari Rabu tanggal 29 Oktober ini, kemarin sore saya ditelepon, dihubungi oleh pihak imigrasi Kabupaten Pemalang, di mana Dinas Imigrasi Pemalang hari ini Rebo akan datang ke sini, ke rumah saya, ke studio TV Al-Waha, bersama rombongan dari Dinas Imigrasi Kota Semarang atau Jawa Tengah. Mereka langsung akan datang ke studio TV Al-Waha. Jadi saya mohon doanya studio TV Al-Waha. Saya tidak tahu Dinas Imigrasi itu mau ngobrol apa kepada saya. Yang jelas Dinas Imigrasi Kabupaten Pemalang hanya memberitahukan kepada saya bahwa mereka akan datang ke sini. Nah, ini menunjukkan adanya keseriusan dari Dinas Imigrasi akibat adanya informasi yang dibeberkan oleh TV Al-Waha, Studio TV Al-Waha. Saya mohon doanya kepada Anda, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan Dinas Imigrasi, baik Kabupaten Pemalang ataupun yang ada di Kota Semarang, Studio TV Al-Waha. Karena sekali lagi, hari ini Rabu tanggal 29 Oktober, Dinas Imigrasi Pemalang dan Semarang akan hadir langsung ke Studio TV Al-Waha. Mudah-mudahan saja mereka bersedia untuk kita ajak ngobrol di podcast. Kalau tidak, ya tidak masalah, kita informasikan saja. Nah, Studio TV Al-Waha, sekali lagi kita sebutkan bahwa Lutfi bin Yahya malam tadi ya, enggak hadir. Padahal pihak aparat kepolisian sudah mengkhawatirkan adanya pergerakan dari PWLS Kabupaten Tegal. Tapi PWLS Kabupaten Tegal seolah-olah membiarkan saja kedatangan Lutfi bin Yahya. Karena PWLS Kabupaten Tegal sudah merasa yakin Lutfi nggak bakalan hadir karena takut. Mungkin takut wibawanya hilang karena pengunjungnya pasti sedikit. Karena tahun kemarin yang tadinya banyak meludak, justru pengunjungnya jadi mengkerdil, dan akhirnya tahun ini tidak mau hadir. Didatangkanlah anaknya pun sama. Saya Bahri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.